Kali ini, yuk kita baca buku Dukat. Diserunya membaca. Makin dibaca, lah, kok makin seru. Bagaimana seorang Kristen? Dalam hal ini kami yang Katolik Roma bisa mulai mewujudkan perdamaian? Perdamaian tidak berawal di meja perundingan. Damai sejati bermula dari dalam hati seseorang, dari situlah damai terpancar. Seorang Kristiani menemukan kedamaian di dalam dan bersama dirinya sendiri melalui doa dan mendengarkan sabda Allah. Sakramen juga penting, terutama pengakuan dosa. Dalam hal ini bahasa aslinya adalah sakramen rekonsiliasi, yang adalah sakramen perdamaian yang sejati. Seseorang juga menemukan kedamaian batin ketika ia berinisiatif untuk menjumpai sesamanya dalam kasih sejati. Orang Kristen memahami bahwa niat untuk mengampuni dan diperdamaikan, atau rekonsiliasi, adalah jalan satu-satunya agar semua orang dapat hidup rukun dan damai. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dalam Lukas 6 ayat 29 damai dari dalam dirimu itu akan terpancar, dalam lingkungan keluarga, teman-teman, dan masyarakat. Dasar oten teori. Oke, yuk cek katekismus. Lihat dari nomor 1721. Nomor 1721. Allah memanggil kita ke dalam keberadaan, supaya kita mengenal Dia, melayani Dia, mengasihi Dia, dan dengan demikian masuk ke dalam Firdaus. Kebahagiaan membuat kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dalam surat Petrus yang kedua pasal 1 ayat 4. Dan dalam kehidupan abadi dengannya manusia masuk ke dalam kemuliaan Kristus. Dan ke dalam kesenangan kehidupan Tritunggal. Nomor 1722. Kebahagiaan semacam itu melampaui akal budi dan daya-daya manusia. Maksudnya bersifat transendental. Iya. Dalam hal ini kebahagiaan yang dimaksud dianugerahkan oleh rahmat Allah. Karena itu, orang menamakannya dengan istilah adikodrati, seperti rahmat, yang mempersiapkan manusia untuk masuk ke dalam kegembiraan Allah. Dalam tulisan Santo Ireneus disebut, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dalam keagungan dan kemuliaannya yang tak terkatakan. Tidak ada seorang pun akan melihat Allah dan hidup karena Bapa tidak dapat dimengerti. Dalam cinta kasihnya, dalam keramah tamahannya terhadap manusia dan kemahakuasaannya, ia berlangkah begitu jauh sehingga ia memberi kepada mereka yang mencintainya, hak istimewa untuk memandang Tuhan. Karena, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Nomor 1723. Kebahagiaan yang dijanjikan menuntut keputusan-keputusan moral yang penting dari kita. Ia mengundang kita, membersihkan hati kita dari nafsu yang jahat dan berusaha supaya mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Ia mengajarkan kepada kita, kebahagiaan sejati tidak terletak dalam kekayaan dan kemakmuran, tidak dalam ketenaran dan kekuasaan, juga tidak dalam karya manusia, bagaimanapun juga nilainya seperti ilmu pengetahuan, teknik, dan kesenian, dan juga tidak dalam salah satu makhluk, tetapi hanya di dalam Allah, sumber segala yang baik dan segala cinta kasih. Dalam salah satu tulisan Kardinal Neumann, semua orang bertekuk lutut di depan kekayaan manusia, kebanyakan orang menyembahnya secara naluriah. Mereka mengukur kebahagiaan menurut kekayaan. Dan menurut kekayaan mereka mengukur juga nilai seseorang. Semuanya itu berasal dari keyakinan bahwa dengan kekayaan orang bisa beroleh segala sesuatu. Kekayaan adalah salah satu berhala dewasa ini, dan selanjutnya kesohoran, kemasyuran. Kenyataan bahwa seorang dikenal dan disanjung dunia, satu hal yang bisa disebut bintang pers, telah dianggap sebagai sesuatu hal yang baik dalam dirinya sendiri, suatu kebaikan tertinggi. Satu objek untuk dihormati. Dekalog, khotbah di bukit. Dan ajaran para rasul menunjukkan kepada kita jalan menuju kerajaan surga. Kita berjalan di jalan ini langkah demi langkah, dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari, ditopang oleh rahmat Roh Kudus. Oleh karya Sabda Kristus, lama-kelamaan kita menghasilkan buah di dalam gereja demi kemuliaan Tuhan. Hilih, dogma, mana ayatnya? Mana ayatnya? Oten. Baik Nisana. Ini ayatnya. Surat Petrus yang kedua pasal 1 ayat 4.
Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari kebinasaan yang ada dalam dunia akibat hawa nafsu. Juga Roma 8 ayat 18. Sebab, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Halah, itu kan bukan Yesus yang bilang. Aku ini lebih Kristen dari Kristen. Akulah ini Kristen asli walau nggak dibaptis karena Tuhanku nggak diplesisisi. Baik Nisanak. Inilah perkataan baginda Yesus menurut Injil Yohanes pasal 17 ayat 3 dalam perikope doa Yesus dengan latar belakang malam penangkapan Yesus sebelum diples. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kali ini, yuk kita baca buku